Bab 3041. Pertarungan hidup dan mati. Hehe, kalau begitu ketika kami membunuh semua orang ini dan menangkapmu hidup-hidup, kamu akan tahu apakah kamu delusi atau bukan. Senot Zhang berteriak dengan jijik, dan bersama dengan Clowny Li, terbang ke udara. Karena malu, dia mengejar Eric Kin sepanjang jalan, tanpa mengambil keuntungan apapun. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk bertarung. Mereka berdua percaya diri dan percaya bahwa mereka dapat menghancurkan Eric Kin dalam pertempuran. Kedua belah pihak lebih kuat dari pihak Eric Kin, dan sekarang mereka telah bergabung untuk menghancurkan Eric Kin. Dengarkan para kultivator aliansi loyalitas, aku akan memberimu setengah batang dupa untuk membunuh semua ikan rucah ini. Teriak Senot Zhang. Orang-orang keluarga Li juga mematuhi perintah dan bekerja sama dengan aliansi loyalitas untuk membantai orang-orang ini. Clowny Li juga meraung. Jangan khawatir, pemimpin. Ya. Keduanya bergegas menuju Eric Kin, meninggalkan Han Guo dan yang lainnya yang bergegas menuju anak buahnya. Kedua kultivator juga memiliki ekspresi membunuh di wajah mereka, mengeluarkan alat spiritual mereka dan menunjukkan senyum yang mengerikan. Finola, senot ini milikku, dan yang lainnya milikmu. Di langit, ketika Eric Kin melihat Senot Zhang dan yang lainnya terbang, dia juga menghunus pedang King Tong. Eric Kin, hati-hati. Selain itu, Finola Su mengangguk tanpa suara, mengusap luka di bahu Eric Kin dengan ringan, tampak sedikit tertekan. Kemudian matanya menunjukkan niat membunuh, dan dia langsung pergi ke Clowny Li. Segera, pertempuran dimulai dalam badai Reiki yang ganas. Di atas langit, Eric Kin, Senot Zhang, Finola Su dan Clowny Li saling bertarung. Di tanah, Han Guo dan yang lainnya menggunakan kekuatan formasi es untuk melawan dua kekuatan. Kedua belah pihak tahu bahwa tidak ada kemungkinan berpegangan tangan dalam pertempuran ini, jadi tidak ada yang punya ide untuk mencoba, dan tembakannya adalah deathmatch. Di sisi pemurnian tubuh, para kultivator mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan semua kultivator, pria atau wanita, memiliki tanda khusus yang keluar dari alis mereka. Dibandingkan dengan pihak lain, meskipun kekuatan dan jumlah mereka lemah, mereka siap terlebih dahulu dan tidak panik. Dalam sekejap mata, semua orang seperti Echo Zen sebelumnya, atau mereka menjadi sangat tinggi, atau mereka memiliki baju besi tebal di tubuh mereka. Mengetahui bahwa pertempuran ini tidak mudah, Han Guo dan yang lainnya langsung memainkan kartu mereka. Berbagai teknik rahasia dari kultivator pemurnian tubuh kuno ditampilkan sepenuhnya. Setiap pukulan menghancurkan bumi, dan bilah tajam menembus kekosongan, merobek riak terbuka. Keluarga Li dan para pembudidaya aliansi loyalitas saling menyindir. Di antara mereka, ada juga orang-orang di daftar galaksi. Meskipun peringkat mereka lebih rendah, mereka tidak menaruh pemurnian tubuh di mata mereka. Berbagai spiritualitas meletus, dan cahaya memancar. Di langit, itu bahkan lebih intens saat ini. Saat Eric Kin mengangkat tangannya, suara auman naga mengguncang kehampaan, dan 11 naga menyala menyerbu dengan liar. Wajah Senot Zhang tampak serius, memegang botol harta karun di tangannya, dari mana cahaya Reiki terus-menerus keluar, mengguncang punggung naga itu. Di sisi lain, seluruh tubuh Finola Su meledak menjadi es, membekukan kekosongan. 7 Ice Phoenix mengelilinginya. Di bawah aksi gelang giok dua tangan, Ice Phoenix ini juga menjadi lebih kuat seperti teknik tarian naga. Dia menghembuskan udara dingin. Di sisi yang berlawanan, pendekatan Clowny Li sangat ganas dan mendominasi. Teknik leluhur lainnya, sosok putih muncul di belakang Clowny Li. Setiap kali dia menyerang, dia bisa menggunakannya bersama dengan bayangan putih untuk melakukan dua ilmu sihir. Sambil mengayunkan pedang panjang, pedang energi mengguncang es dari Ice Phoenix berkepala 7,
dan tidak jatuh ke angin sama sekali. Di daftar galaksi, Eric Kin dan Snot Zhang hampir sama, sedangkan Clooney Lee ada di urutan ke-50 dan Vinola Su juga di urutan 40-an. Mereka berempat berimbang untuk sementara waktu. Jika pertarungan sampai mati benar-benar berlangsung, takutnya tak lama kemudian akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Tapi Eric Kin tidak berencana membunuh Snot Zhang dengan bertarung. Setelah pertempuran, dia melihat ke bawah, dan Eric Kin menyipitkan matanya. Situasi di bawah ini tidak terlalu baik. Meskipun Han Guo dan yang lainnya memiliki keinginan yang tinggi untuk bertarung, ditambah mereka tidak memiliki niat untuk menghitung, tetapi masih ada celah dalam kekuatan. Setelah keseimbangan kekuatan awal, bahkan jika ada formasi S untuk mendukung pertahanan semua orang, mereka semua dikultivasikan oleh aliansi loyalitas dan keluarga Li, dan mereka mulai jatuh ke dalam kerugian. Bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan tempur Han Guo dan orang lain jauh lebih buruk daripada kultivator yang mereka hadapi. Tapi yang teratas, tidak ada yang bisa menangani. Toh, pejuang kebanggaan dalam daftar itu bisa bermain melawan 3 atau 5 orang jenius biasa. Dan Eko Zhen, sarjana tubuh pemurnian terkuat, terbunuh oleh dirinya sendiri, dan si brewok juga terluka parah sebelumnya. Kehilangan 2 inti, jumlah orang yang dirugikan, dan akan segera sulit untuk didukung. Ini juga alasan mengapa Snot Zhang membuat kata-kata gila sebelumnya, mengancam akan menggunakan tongkat dupa untuk menyelesaikannya. Namun, jika kamu ingin membunuh Han Guo dan yang lainnya dengan sebatang dupa, itu tanpa aku bergabung. Serangan tangan abis meledak, memukul mundur Snot Zhang. Eric Kin tiba-tiba bergegas menuju kerumunan di bawah. Kembali. Tidak tahu apa yang dipikirkan Eric Kin, Snot Zhang tiba-tiba mempercepat serangannya untuk menyerang Eric Kin. Eric Kin mencibir, dan naga api terbang keluar dari kehampaan lagi. Api suci, selain ilmu sihirnya sendiri yang garang dan ganas, ciri utama lainnya adalah jangkauannya yang sangat luas. Dimanapun nyala api itu menyala, itu ditutupi oleh hukum spiritual. Pada saat tembakan, naga api berkepala 9 terbang ke arah Snot Zhang dan sedikit menghalanginya. 2 ujung yang tersisa berbalik dan bergegas menuju tuan yang bertarung melawan Han Guo. Kemudian borgol Eric Kin bergoyang, jutaan Sky Eater, tekanan hitam itu seperti awan gelap. Ia bahkan terbang keluar dari Eric Kin dengan suara mendengung, seperti anak panah yang tajam, terus-menerus menerjang ke tanah dan menyelinap pergi. Ketiga wayang fase penilaian satu penurunan yang utuh juga terbang turun dan terus mengembara. Semua ini selesai dalam sekejap, tetapi 2 pihak di bawah yang terus-menerus menekan ruang pertempuran Han Guo dan yang lainnya sedang terburu-buru, dan mereka dengan cepat menghentikan pemurnian tubuh dan menghindar untuk sementara. Baru saja, Eric Kin masih bertarung dengan Snot Zhang, dan mereka tidak menyangka Eric Kin akan jatuh tiba-tiba. Hanya pelecehan, efeknya tidak cukup, kita harus mengambil kesempatan untuk membunuh mereka yang menari. Tekanan pada Han Guo dan yang lainnya untuk sementara lega dan Eric Kin tidak berhenti di situ. Mengabaikan Snot Zhang yang mengejarnya, Eric Kin menyerang lagi dengan tubuhnya. Tujuan yang ingin dia capai adalah menggunakan Black Blade Storm untuk benar-benar menghancurkan 2 geng Snot Zhang dan Clooney Lee. Kemudian Han Guo dan yang lainnya tidak mungkin mengalami kecelakaan. Jika tidak, kedua belah pihak akan mengepung dia dan Vinola Su. Mereka akan benar-benar di luar kendali mereka jika mereka melawan atau pergi. Selain itu, Han Guo dan yang lainnya mengambil risiko untuk membantu mereka menyelesaikan rencana mereka, dan Eric Kin tidak mungkin melihat mereka mati. Sosh. Dengan transisi alam semesta, Eric Kin menghindar dan mendatangi seorang kultivator yang sebelumnya sangat arogan. Di lautan kesadaran, akumulasi aura pemanggil roh meledak seketika,
dan roh tubuh Raja Qin seketika muncul di belakangnya, meninju tanpa ampun. Kultivator belum selesai tercengang, dan tanda tinju besar bergegas menuju kepalanya dengan ganas. Mangkuk pemanggil roh dan kekuatan serangan fisik Raja Qin, bahkan jika mereka berada di peringkat terbawah daftar galaksi, mereka tidak akan bisa membela diri tanpa persiapan apapun. Duar. Darah berceceran di mana-mana, dan orang itu bahkan tidak bisa berteriak, sehingga jiwa dewa mati dan jatuh langsung ke tanah. Bersambung.